Kalian kok pegang sih? Terputar kok berarti nomornya. Nampak sih. Dong manusia dia punya bawa. Saya Sylvia Panjangan sebagai anggota. Saya Arya Mandalan sebagai anggota. Saya Maria sebagai anggota. Di sini kelompok kami akan membahas tentang tujuan dari tujuan dari teori dan hukum konstitusi. Tujuan mempelajari teori dan hukum konstitusi dengan pendekatan secara historis, yuridis, dan politis. Memahami konsep tersebut akan lebih dalam lagi menyentuh pengertian dan sifat konstitusi itu sendiri. Oleh sebab itu, kelompok kami akan memberi penjelasan nyata mengenai konstitusi dan hukum konstitusi Indonesia. Kami akan membahas dari definisi, latar belakang konstitusi, dan tujuan dari konstitusi itu. Baiklah, teman saya akan memperjelas apa itu dari definisi konstitusi. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi hukum konstitusi. Definisi teori konstitusi adalah sebuah kajian dalam garis besar tentang apa dan bagaimana konstitusi sepanjang sejarah. Dalam hal ini dibicarakan sejumlah pengertian dasar tentang konstitusi. Paham-paham atau doktrin-doktrin yang penting mengenai konstitusi yang tidak terlepas kaitannya dengan pola pandang suatu bangsa dalam perspektif negara. Fokus pembelajaran teori dan hukum konstitusi ini adalah pada pemahaman tentang dasar-dasar konstitusi dan hukum konstitusi, norma dasar, cita hukum, dan konstitusi. Teori konstitusi, muatan konstitusi, dan hukum konstitusi sendiri itu. Baiklah, tujuan latar belakang akan dibahas oleh kawan kami. Baiklah. Baik. Ini saya akan membahas tentang latar belakang dari teori konstitusi. Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau lembaga mengubah Undang-Undang Dasar 1945 karena yang menjadi kausa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada ketatanegaraan yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas yang diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasa dan lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari 2 kali kepemimpinan nasional rezim Orde Lama yaitu pada tahun 1959 sampai 1966 dan Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 telah membuktikan hal itu. Sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan Undang-Undang Dasar akan berperilaku sama dengan penguasaan sebelumnya. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan terjadi menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah mempresentasikan kehendak warga masyarakat dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia ke depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Ini baru pegang.
Baiklah, saya akan melanjutkan latar belakang dari permasalahan kami. Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and the Constitution, Jennings menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang satu, adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan. Dua, adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin 2. Seperti halnya di negara Inggris, dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat. Satu dokumen dengan dokumen lainnya tidak sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti Uruguay 332 pasal. Nicaragua 328 pasal, Kuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Kolombia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa Belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek ialah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Thailand 91 pasal, dan Finlandia 95 pasal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mako. Saya akan menjelaskan tujuan dari konstitusi itu sendiri. Pada umumnya, hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama, dan karena sumber hukum dari hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan hukum. Namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan satu, berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antara lembaga negara. 3. Hubungan antara lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara ataupun rakyat. 4. Adanya jaminan antara hak asasi manusia. 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman. B. Klasifikasi konstitusi. Dalam buku T.C. Wells Modern Constitutional tahun 1975 mengklasifikasikan konstitusi sebagai berikut. A. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibilitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri pokok. Yang pertama, sifat relatif, artinya dapat disesuaikan dengan mudah. Kedua, dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang. Berdasarkan uraian pada pembahasan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan, mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Dan yang ketiga, antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Yang keempat, Pancasila merupakan sila
filosofis Bronslat dan Common Platform atau Kalimatus Law. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup, sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan Undang-Undang 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Oke. Oh lulu. Gak dapat semua. Gelap sekali pun. Demikianlah dari kelompok kami tentang membahas teori dan hukum konstitusi. Tekan aja. Udah.